Gempa magnitudo 3,4 guncang barat laut Morowali, Sulteng pada Rabu, 18 September 2024. Rabu, 18 September 2024, pukul 5.46 WIB, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 3,4 yang mengguncang wilayah barat laut Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut data BMKG, gempa ini berlokasi pada koordinat 2,63 derajat lintang selatan dan 121,72 derajat bujur timur. Pusat gempa berada sekitar 21 km barat laut Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman gempa mencapai 10 km. Informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, sehingga hasil pengolahan data bisa berubah seiring kelengkapan informasi yang didapatkan oleh BMKG. BMKG terus melakukan pemantauan terkait gempa ini, dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan sesuai kebutuhan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik, sambil menunggu informasi resmi terkait dampak gempa tersebut. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan atau adanya korban akibat gempa yang baru saja terjadi ini. Masyarakat yang berada di wilayah epicenter gempa diminta untuk mengikuti arahan dari pihak berwenang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kesiapsiagaan terhadap gempa susulan harus tetap diutamakan, meskipun gempa ini diperkirakan tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Koordinasi antara warga dan otoritas lokal sangat diperlukan untuk memastikan penanganan cepat jika situasi memburuk. Langkah-langkah keselamatan seperti menjauhi bangunan yang rapuh dan mempersiapkan evakuasi darurat harus diantisipasi oleh masyarakat setempat. BMKG akan terus memberikan update informasi jika ada perkembangan terbaru terkait gempa ini. Dengan informasi yang akurat dan pemantauan yang berkesinambungan, diharapkan warga dapat tetap tenang dan siaga. Kesadaran akan prosedur mitigasi bencana dapat mengurangi risiko dan menjaga keselamatan saat gempa bumi terjadi. Masyarakat di daerah rawan gempa seperti Sulawesi Tengah disarankan untuk terus memantau perkembangan dari sumber informasi resmi. Selain itu, penting bagi warga untuk memiliki rencana darurat yang siap diterapkan sewaktu-waktu. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai bahaya gempa bumi, dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dapat diminimalkan. Zona Megatrust Selat Sunda atau Sunda Megatrust Tengah menjadi sorotan, terutama setelah peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengenai potensi gempa besar di wilayah tersebut. Para ahli menyebut bahwa zona ini merupakan seismic gap, zona kekosongan gempa besar yang belum mengalami gempa signifikan selama ratusan tahun, yang artinya potensi pelepasan energi besar bisa terjadi kapan saja. Megatrust, yang merupakan gabungan dari kata mega, besar, dan trust, mekanisme gempa ke atas, menandakan potensi gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami besar. Prof. Dr. Irwan Meilano dari Institut Teknologi Bandung, ITB, menyebut bahwa meskipun riset di Selat Sunda tidak selengkap di Mentawai, zona ini tetap memiliki potensi gempa besar yang dapat memicu tsunami. Menurut Profesor Irwan, ada 3 kondisi yang membantu memahami potensi gempa di suatu wilayah. Sejarah kegempaan, yaitu histori gempa yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Data pengamatan kegempaan saat ini, di mana daerah dengan aktivitas gempa yang tidak terlalu banyak saat ini justru berpotensi mengalami gempa besar di masa depan. Akumulasi regangan, yang dapat diukur melalui deformasi dan pengamatan GPS. Selat Sunda memenuhi 2 dari 3 kondisi tersebut yang membuat zona ini tetap menjadi perhatian serius, meskipun riset di daerah ini sulit dilakukan karena kondisi geografis. Menurut Wijo Kongko, peneliti dari BRIN, potensi gempa di Megatrust Selat Sunda bisa mencapai M8,7, dengan kemungkinan tsunami yang lebih tinggi dari yang terjadi di Aceh pada 2004. BMKG juga mengingatkan bahwa gempa dari zona ini dapat terasa hingga Jakarta dan sekitarnya, mengingat pusat Megatrust Selat Sunda hanya berjarak sekitar 170 km dari ibu kota. Meski riset terus dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang bisa memprediksi waktu pasti terjadinya gempa besar ini. Dengan adanya potensi besar gempa dan tsunami, masyarakat di wilayah terdampak perlu terus waspada dan siap siaga menghadapi kemungkinan bencana. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI.
Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 mmi. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 mmi. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 mmi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 mmi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 mmi. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 mmi. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 mmi. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mmi. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mmi. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Gempa bumi terkini berkekuatan magnitudo 2,0 SR guncang di wilayah Bantul, Yogyakarta pada Rabu 18 September 2024 pagi. Guncangan gempa tersebut berpusat di laut. Info gempa magnitudo 2,0 skala Richter, 18 September 2024 pukul 4:02:46 WIB. Dikutip dari akun X resmi BMKG Jogja, Rabu, 18 September 2024. Gempa tersebut terjadi pada pukul 4:02 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 45 km barat daya Bantul, Yogyakarta. Koordinat titik gempa berada di pukul 8:31 lintang selatan, LS, dan 1:10:32 bujur timur, BT. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 29 km. Berikut data lengkap dari BMKG Jogja. Info gempa magnitudo 2,0 skala Richter, 18 September 2024 pukul 4:02:46 WIB. Lokasi pukul 8:31 lintang selatan, 1:10:32 bujur timur, 45 km barat daya Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Kedalaman 29 km, BMKG Peger 7. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jabar, Rabu, 18 September 2024, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 7:26 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 2,8 SR. Pusat gempa bumi berada di darat 36 km barat daya Kabupaten Garut, Jabar. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 22 km. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi BMKG Wilayah 2. Info gempa magnitudo 2,8 skala Richter, 18 September 2024 pukul 7:26:21 WIB. Lokasi pukul 7:54 lintang selatan, 1:07:81 bujur timur, 36 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedalaman 22 km, BMKG. Masyarakat yang berada di wilayah epicenter gempa diminta untuk mengikuti arahan dari pihak berwenang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kesiapsiagaan terhadap gempa susulan harus tetap diutamakan, meskipun gempa ini diperkirakan tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Koordinasi antara warga dan otoritas lokal sangat diperlukan untuk memastikan penanganan cepat jika situasi memburuk.
Langkah-langkah keselamatan seperti menjauhi bangunan yang rapuh dan mempersiapkan evakuasi darurat harus diantisipasi oleh masyarakat setempat. BMKG akan terus memberikan update informasi jika ada perkembangan terbaru terkait gempa ini. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.